Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang enkulturasi, kontak budaya, dan psikologi perkembangan. Jadi sebenarnya pada materi kali ini kita secara umum membahas bagaimana budaya itu berkembang dari generasi ke generasi dalam perspektif psikologi perkembangan, ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari budaya satu generasi ke generasi yang lain itu membutuhkan suatu media, ya, media untuk proses transfer ilmu dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Nah, proses perkembangan budaya melalui media baik secara verbal, tulis atau artefak, ya, itulah yang disebut dengan enkulturasi, ya, proses penyampaian dan pembelajaran tentang budaya lintas generasi. Jadi proses enkulturasi ini, ya, proses yang kita alami ketika kita tumbuh di dalam keluarga kita. Nah, setiap individu yang tumbuh di dalam keluarga dia akan proses, ya, transfer, ya, nilai budaya kepada, ya, generasi-generasi berikutnya. Nah, enkulturasi ini dimulai dari, ya, satuan unit, ya, di masyarakat yaitu keluarga. Keluarga ada orang tua, ya, bapak, ibu, paman, nenek gitu, ya. Kalau dia berada di dalam satu rumah, ya. Nah, proses inilah secara terus, ya, dan berlangsung lama sehingga membentuk, ya, budaya, ya, individu, ya. Sebelum dia berinteraksi dengan budaya luar tentunya. Nah, siapa agen-agen sosialisasi dalam enkulturasi ini, ya? Jadi kalau kita lihat secara detail, ya, yang peran yang dominan dari dalam suatu keluarga itu dimulai dari orang tua, ya. Jadi orang tua sebagai fondasi dasar, ya, seorang anak untuk menerima nilai-nilai budaya, ya, aturan norma yang berlaku di dalam keluarga tersebut, ya. Kemudian keluarga secara umumnya, ya, mungkin di sini maksudnya paman gitu, ya, kakek kalau yang tinggal serumah gitu, ya. Nah, ini juga membantu, ya, membentuk proses enkulturasi itu, ya. Bagaimana nilai-nilai budaya itu bisa tersampaikan ke generasi berikutnya. Kemudian beranjak anak gitu, ya, ada teman gitu, ya, tetangga gitu, ya. Kemudian yang sekarang media massa, ya, termasuk media online, media sosial gitu, ya. Nah, ini tentu makin lama seorang anak tentu berkembang, ya. Artinya jangkauan interaksinya pun semakin luas sehingga dia tidak hanya pada, ya, orang tua sumber aturan, budaya, nilai, tetapi juga sudah mulai ke dunia luar, ya, melalui media-media sosial, ya, media elektronik, media massa lainnya. Nah, kalau kita lihat dari konsepnya Bro Van Brenner gitu, ya. Jadi dia membuat satu konsep, ya. Konsepnya itu ada mungkin sudah pernah mendengar, ya, di psikologi perkembangan adanya mikrosistem, mesosistem, eksosistem dan makrosistem. Ini konsepnya udah konsep lama, ya, konsep dari tingkatan yang terkecil, ya. Nah, mikro, ya, mikro ini, ya. Nah, kemudian sampai meso, ekso, sampai makrosistem gitu, ya. Nah, jadi kalau tingkat yang paling rendah itu atau paling sangat personal yaitu individu, ya, dan kelompok gitu, ya. Nah, kemudian masuk ke tingkat, ya, mikro, ya. Mikro itu ada keluarga gitu, ya. Kemudian masuk ke tingkat berikutnya ada lingkungan sekolah gitu, ya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Kemudian masuk ke berikutnya, ya, ke community yang makro, ya. Makro, ya. Nah, sistem. Jadi ini merupakan tingkatan di mana, ya, individu bisa, ya, berinteraksi berdasarkan jangkauan interaksinya. Mulai dari yang mikro, ya, kemudian yang meso, ya, ke tetangga, ya, kemudian ekso, ya, sekolah sampai yang makro, ya, ke komunitas atau ke organisasi. Nah, tentu di sini punya peran masing-masing, ya. Ketika dia sebagai personal, ya, di kelompoknya, di keluarga,
kemudian di sekolah, di organisasi atau di community ya, itu punya fungsi dan peran masing-masing ya. Nah, di sini Ron Van Brenner ini melihat membagi ya pola interaksi itu berdasar lingkungannya ya, jangkauan interaksinya. Nah, kemudian kita akan sedikit bahas tentang orang tua dan budaya. Kenapa orang tua menjadi penting di dalam proses penyampaian budaya? Karena dia merupakan ya guru, merupakan agen yang utama. Yang pertama kita mengenalkan ya budaya, norma, aturan ya. Mulai dari kita kecil khususnya fase balita ya. Disitulah proses pembentukan ya, nilai-nilai secara umum ya. Ada aturan ya, bagaimana interaksi dengan orang lain. Nah, maka dalam proses itu dinamakan adalah kalau dalam bahasa psikologinya adalah parenting ya. Bagaimana orang tua memperlakukan anak secara umum ya. Bagaimana anak ya orang tua membentuk anak gitu ya. Nah, parenting ini pun nanti ada macam-macam gitu ya. Dan teorinya pun ada banyak gitu ya. Jadi kalau menurut Whiting ya, dimensi parenting itu ya perlakuan perhatian ya, perilaku perhatian ya, kemudian berperilaku ramah ya, dan lawannya perilaku agresif ya, kemudian ada juga yang memiliki ya parenting yang model 3 parenting ya, ini teori lama ya, teorinya demokrasi, permisif, dan otoriter ya. Nah, jadi ini teori dari, masih ingat ya, teori dari Diana Bloomberg Baumrin ya. Parenting style, bagaimana orang tua, ya ini tahun 66 ya. Ya pasti masih ada ya, relevan masih ada yang model-model autoritatif parent ya. Nah, ini istilahnya autoritatif ini adalah demokratis ya bahasa ininya. Kemudian ada authoritarian parents gitu ya. Nah, kemudian ada permisif ya, kemudian ada yang ketidak semuanya neglectful parents ya. Nah, dia tidak termasuk autoritatif, tidak masuk otoriter ya, dan tidak termasuk permisif. Nah, mana yang lebih bagus ya? Para ahli mungkin banyak yang mengatakan autoritatif yang atau demokratif parenting style yang bagus ya. Cuma kalau kita lihat dalam setiap budaya itu punya konteksnya masing-masing ya. Karena ini konsepnya dari barat gitu ya. Salah satu dari Eropa ya, psikolog ya, clinical and developmental psychologist ya, Baumrin ini. Nah, di kita ya tentu kita akan lihat punya filosofi atau parenting masing-masing, apalagi dalam perspektif Islam ya. Kita punya masing-masing. Secara umum memang ada hal-hal yang disamakan ya. Misalkan di sini permisif ini misalkan terlalu cuek terhadap anaknya gitu ya. Terserah anak gitu ya. Kalau otoriter ini selalu mendominasi anak. Kalau otoritatif ini demokratis ya. Nah, kalau kita pernah ya istilahnya ya Ki Hajar Dewantara ya, Tut Uri Handayani gitu ya. Kemudian filosofi yang lainnya ada 3 itu ya. Bagaimana ketika kita anak-anak itu ya, ketika dia masih kecil ya, itu mungkin tingkat otoritarian itu akan lebih besar ya pada orang tua. Tidak bisa diskusi. Ketika anak itu belum bisa diajak diskusi ya mungkin kita harus punya ketegasan lebih kuat. Nah, ketika anak itu remaja, maka autoritatif parenting ini ya, demokratif ini cocok ya berdiskusi ya. Nah, kemudian kalau sudah besar ya tinggal sifatnya adalah mendorong ya. Mendorong dari belakang ya, artinya mengingatkan gitu ya kalau sudah dewasa. Tidak sifatnya otoriter lagi ya. Jadi ada fase-fase di mana ya anak-anak itu perlu ketegasan agak otoriter sedikit ya. Nah, dan ini parenting style ini tidak baku ya. Tidak artinya orang yang otoritatif ini murni gitu ya. Jarang sekali ya. Otoritarian murni juga jarang ya, permisif murni juga jarang ya. Jadi ini tergantung konteks ya, di mana budaya dan peran agama ya di dalam kita membuat atau memperlakukan anak kita ya, menjaga ya, mengasuh anak kita. Jadi ini tergantung banyak faktor ya. Ini secara umum teori yang terkenal di psikologi ya, parenting style ya, ada 4 gitu ya. 3 dan yang terakhir ini tidak masuk ke semuanya.
Nah, kemudian lingkungan keluarga. Kalau kita bahas lingkungan keluarga, ada perbedaan ya model keluarga di kita dengan di barat misalkan ya. Kalau di barat ya banyak itu keluarga inti. Apa maksudnya keluarga inti? Itu adalah keluarga yang terdiri dari orang tua, ibu, bapak, dan anak gitu ya. Kalau kita ada namanya keluarga besar ya, atau extended family, satu rumah ditempati beberapa generasi. Ini mungkin kalau di Padang itu ada rumah gadang dulu ya. Satu rumah ditempati dengan keluarga besar ya. Nah, di kita mungkin kebanyakannya bukan keluarga besar sebenarnya ya. Keluarga ya mungkin hanya ada orang tua gitu ya, kakek, nenek gitu ya. Ya itu agak cenderung lebih banyak di timur ya, di Indonesia dibandingkan di barat gitu ya. Jadi di Indonesia ini extended family-nya karena kita ya melihat ada suatu norma yang mungkin tidak berlaku di budaya lain, bahwa orang tua itu satu yang harus dihormati, dipelihara ya, seperti anak kecil ya. Dan itu anjuran di dalam agama. Nah, di barat memang itu agak kurang ya, sehingga kalau ada orang tua yang dia tidak punya waktu untuk mengurusnya, akhirnya ditaruh di panti asuhan. Ya orang tuanya senang gitu ya, maksudnya nggak ada masalah gitu ya. Karena dia sifatnya rasional, artinya ya daripada nggak terurus ya. Tapi di kita, budaya kita itu sebagai bentuk ya tanda kutip ya kedurhakaan gitu ya. Nah, itu perbedaan itu karena ada perbedaan budaya ya, dan agama. Cara kita memahami ya keluarga. Kemudian nah ini contohnya ya, keluarga inti, keluarga besar ya. Nah, apa kelebihan dan kelemahannya tentu kita sudah banyak paham ya, atau yang pernah kalian yang tinggal sama orang tua dan sekaligus nenek, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, misalkan positifnya adalah ya misalkan dalam proses transfer nilai dan aturan itu lebih terjaga, mungkin keamanan lebih ini ya, ketika orang tuanya kedua-duanya kerja maka dengan neneknya juga akan lebih aman gitu ya. Kelemahannya menurut pola asuhnya berbeda kadang-kadang. Mungkin nenek itu lebih cenderung memanjakan cucunya ya, mungkin kurang ketegasan gitu ya. Nah, dibandingkan orang tua, sehingga anak-anak lebih suka sama neneknya misalkan seperti itu ya. Jadi perbedaan itu kadang-kadang memang menimbulkan ketidakharmonisan di dalam kita mengasuh anak ya. Dia mungkin lebih banyak waktunya sama neneknya misalkan, dan itu ya ada positif ada negatifnya gitu ya. Ya itu ya, jadi ini model keluarga ketika kita bandingkan antara barat dan timur. Nah, kemudian teman sebaya ya. Nah, ini bagaimana teman sebaya itu mempengaruhi perilaku remaja ya. Ini MIT tahun 78 ya, masih relevan lah ya. Dia membagi 3 pengaruh teman di dalam sosialisasi budaya. Yang pertama, budaya post figuratif ya. Perubahannya lambat, sosialisasinya oleh budaya. Ini biasanya oleh orang tua ya. Jadi memang prosesnya lama ya, sosialisasinya oleh orang tua. Kemudian ada budaya figuratif ya, perubahannya lebih cepat ya, peer memiliki pengaruh besar depan. Jadi ini mulai peran teman sebaya lebih besar pengaruh dari orang tua. Kemudian ada prefiguratif, perubahan sangat cepat atau belajar. Jadi ini yang model sekarang ya, artinya anak-anak sekarang itu lebih cepat belajar daripada orang tua. Dia belajar dari media-media online gitu ya. Jadi sangat ini ya, sangat sangat cepat sekali ya, karena perubahan zaman, teknologi, dan kemampuan di dalam penguasaan teknologi. Nah, ini 3 model pengaruh ya, yang model dari post figuratif ini dari orang tua, kemudian teman, kemudian ke media ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya, ini seiring dengan ini ya, perubahan pertumbuhan anak gitu ya. Walaupun sekarang lebih cepat gitu ya, mungkin SD kalau sudah mengenal media online gitu ya, tentu banyak faktor-faktor yang lebih cepat mempercepat mereka di dalam proses perubahan ya, perilaku, karena dibantu oleh perkembangan teknologi tentunya. Beda dengan 10-20 tahun yang lalu ya, belum mungkin SD belum megang HP gitu ya. Dan beda sekali di dalam perilaku sosialnya misalkan. Nah, kemudian budaya dan pendidikan ya. Nah, pendidikan di sini memiliki peran penting dalam sosialisasi budaya.
Kalau di budaya di bidang pendidikan itu matematika lebih tekan pada orang Asia dibandingkan Amerika. Jadi di kita anak itu lebih dikatakan pintar kalau dia menguasai matematika, jago matematika, rasionalnya jalan, logikanya jalan gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan di Amerika ya. Nah, kalau dalam hubungan guru dan murid, misalkan di Amerika menekankan pada jawaban benar, Jepang atau Cina fokus pada jawaban salah. Ini mungkin apa ya, cara melihat gitu ya. Ya mungkin kalau kita bisa lihat, kadang-kadang kita orang barat tuh lebih, kalau orang kita belajar, dia lihat sisi positifnya, benarnya. Kalau kita kadang cenderung lihat salahnya gitu ya. Misalnya orang belajar bahasa ya, bahasa Inggris itu orang barat tuh cenderung respect gitu ya. Dia fokus kepada yang benarnya, artinya mengimprove ya. Kalau kita kadang-kadang orang fokus pada salahnya, akhirnya dihina, diejek gitu ya. Jadi itu ya, cara relasi di dalam guru dan murid ini kadang-kadang berbeda ya. Kalau orang tuh melihat dari sisi positifnya, kadang-kadang kita di barat ini cenderung melihat sisi salahnya. Sebenarnya pada dua-dua sama gitu ya. Nah, cuma cara lihat tuh mempengaruhi. Kemudian di dalam agama ya, agama ini ternyata memiliki ya perbedaan ya, karena memang filosofinya sudah beda ya. Kalau di Amerika, di barat itu agama itu diletakkan di wilayah privat ya, maka istilah ada sekularisasi ya, pemisahan agama ya antara negara dengan individu gitu ya. Nah, di Indonesia hubungan agama itu ya saling timbal balik ya dalam konteks budaya ya. Nah, jadi memang kadang-kadang budaya dan agama itu bisa saling bertentangan ya. Dan itu ya satu yang lumrah ya yang terjadi karena ada perbedaan pendidikan yang mendasar ya di dalam kita memahami fenomena atau budaya yang ada. Karena perbedaan itulah kenapa ilmu psikologi itu seolah-olah lepas dari agama kalau di barat. Dia fokus pada sainsnya saja. Nah, kalau kita belajar tentang psikologi, belajar tentang perilaku, tentu tidak bisa lepas dari agama. Kemudian budaya dan temperamen ya. Nah, ini temperamen ini merupakan suatu gaya interaksi dengan dunia yang berakar pada biologi dan sudah ada sejak lahir. Ya, ini memang ada unsur genetiknya ya, karakternya ya. Kemudian Thomas dan Chess ini membagi 3 temperamen, ada yang temperamen yang gampangan, yang easy going ya, sulit, kemudian lamban untuk memulai. Ya, ini hanya pembagian saja ya. Bagaimana dalam konteks budaya ya. Jadi kalau kita lihat proses temperamen ini ya, itu akan mempengaruhi karakter gitu ya. Karena temperamen itu kan sifat dasar ya daripada individu berdasarkan genetiknya ya, yang sudah ada dari turun-temurun. Kemudian mempengaruhi karakter ya. Karakter itu akan membentuk perilaku ya. Sehingga kumpulan dari perilaku itu ya nanti akhirnya membentuk ya suatu budaya. Orang Jawa temperamennya seperti apa? Ya. Nah, lemah lembut, misalkan temperamen halus gitu ya. Nah, ini ciri yang melekat pada orang Jawa. Akhirnya karakternya, normanya terbentuk, perilakunya terbentuk, akhirnya budayanya juga terbentuk ya. Jadi suatu yang melekat ya, yang ada di dalam budaya tertentu. Ini proses terbentuknya ya, temperamen sampai budaya. Nah, kemudian ada juga budaya dan kelekatan. Ini kelekatan ini dalam teori perkembangan ya, attachment ya. Jadi kelekatan ini khususnya dipelajari ya ikatan atau kelekatan yang terbangun antara bayi dengan pengasuhnya. Tapi kelekatan ini bisa digunakan juga untuk konteks remaja ya atau orang dewasa ya. Misalkan kelekatan dengan dengan teman sebaya. Itu punya ini ya, punya cuma berbeda ya. Tapi teori dasarnya dalam psikologi perkembangan, kelekatan itu hubungan antara anak, bayi, dan orang tuanya ya. Jadi ada kelekatan tuh menurut Ainsworth ya. Ada secure, ada ambivalent, ada avoidant ya. Ini untuk anak ya. Nah, secure itu kalau ditinggal itu stres, kemudian ditinggal orang tua ya, datang orang tuanya senang ya. Kalau ambil ditinggal stres, datang senang atau marah gitu ya. Avoidant ya ditinggal stres namun tidak mencari perhatian.
Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi pendekatan orang tua nih awal-awal penelitiannya ya, ada secure gitu ya, ada avoidant, ada ambivalent ya. Jadi kalau karena yang di barat dia melihat bahwa secure nih yang agak lebih bagus gitu ya. Anak akan mengembangkan apa namanya eksplorasi, trust gitu ya, sosialisasi, caring, confident ya. Kemudian kalau yang avoidant ya, ya ini anak cenderung ya protektif ya, cenderung apa namanya khawatir ya. Kalau ambivalen juga ya, takut pisah dengan orang tua gitu ya. Jadi nampaknya seperti ini ya. Coba kalau kita lihat bagaimana hasil studi ya, secure, avoidant, dan ambivalent ini. Nah, di Amerika gaya kelekatan secure itu paling ideal ya. Namun dianggap manja gitu ya. Jadi ini apanya ya? Kemudian bagaimana di Indonesia? Apakah ada perbedaan kelekatan bayi perempuan dan laki-laki? Apakah ada perbedaan kelekatan bayi yang diasuh oleh orang tua sendiri dengan diasuh oleh orang lain ya? Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau ada ketika kita mendekati anak bayi ya, umur 2 bulan 3 bulan, ya mungkin kalau pertama kali dia akan khawatir mukanya atau nangis gitu ya. Itu ya itu sebagai reaksi yang wajar gitu ya, atau anak-anak umur balita gitu ya. Jadi tergantung ya kelekatan ya. Kalau terlalu dekat ya anak-anak itu akan mengembangkan ya itu tadi ya. Ada uh, avoidant gitu ya, ada ambivalent sehingga dengan orang lain tuh takut ya, mudah takut gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang kadang-kadang ini kalau perhatikan ya, anak-anak yang misalkan dititipkan di apa namanya, di pengasuh orang lain, itu memang karena kebiasaannya akhirnya kedekatan dengan kelekatan dengan orang tuanya tidak terlalu ini ya, kemudian dia terbiasa dengan orang asing ya. Dia akan merasa secure ya, aman dengan orang lain ya, lebih percaya diri dengan orang lain ya, karena sudah terbiasa ya anak itu ya dengan orang lain. Kalau kita lihat studi meta analisis dari Van ya, Izendorn and Cronenberg tahun 1988 ini studi meta analisis ya, dia mengumpulkan riset-riset tentang apa namanya kelekatan pada bayi ya. Dia simpulkan bahwa negara individualis itu kayak Jerman gitu ya, Inggris gitu ya, ternyata lebih tinggi pada secure-nya ya. Negara kolektivistik ya, itu lebih tinggi insecure-nya ya, resistennya atau ambivalent-nya. Ini ya, insecure-nya. Ini insecure resistennya ya, ini lebih tinggi di sini ya. Tapi secara umum ya, dari hasil studinya 65% secure, 21% insecure, dan 14% insecure. Jadi secara umum memang tinggi ya secure-nya ya. Ini masih wajar ya. Karena ada prinsip-prinsip umum yang berlaku pada anak bayi gitu ya. Secure ya. Cuma yang lebih tinggi pada ini ya, pada secure ini pada negara-negara individualis ya dibandingkan Jepang itu ya ini masih di bawah ya. Cuma insecure-nya negara-negara ini Jepang ya, Israel ini relatif sama ya. Cina ini tidak jauh berbeda dibanding Jerman ya. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Oke, itu ya. Kemudian budaya dan perkembangan kognitif ya. Nah, ini ada teori Piaget ya, sensorik, motorik, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Ini perkembangan kognitif berdasarkan usianya. Jadi Piaget ini mengobservasi anaknya ya, kemudian dia mengeluarkan teori apa namanya perkembangan kognitif berdasarkan usianya. Ketika anak sudah mengenalkan formal operasional itu ya maksudnya ya ini sensoris ini masih menggunakan sensor motor gerakan gitu ya. Pra-operasional sudah mulai memahami ya bahasa gitu ya. Konkret cuma belum abstrak. Konkret operasional ini sudah mulai sedikit ya bicara tentang apa namanya? Tentang operasional walaupun konkret ya. Artinya tidak yang abstrak mungkin masih sulit gitu ya. Istilah-istilah abstrak masih sulit harus dijelaskan secara dengan contoh gitu ya. Kemudian formal ini sudah berpikir abstrak ya. Jadi anak-anak sudah mulai berpikir abstrak.
Ini ternyata berbeda juga ya di dalam konteks budaya. Ini dia konteksnya di dalam budaya barat tentunya. Tapi bagaimana dalam budaya timur, memang ada prinsip-prinsip yang sama ya. Kita bisa perhatikan ya, anak-anak umur 7 sampai 11 tahun itu mungkin masih sulit kalau kita jelaskan ya konsep-konsep yang sifat abstrak. Mungkin ada sebagian yang bisa ya, cuma ini tergantung daripada kemampuan kognitif anak. Kemudian ada juga budaya dan moral ya, ini menurut teori Colbert gitu ya, prekonvensional, konvensional, post konvensional ya. Jadi penalaran moral itu juga mempengaruhi dalam konteks budaya. Um, Prekonvensional misalkan ada obedient, ada self interest ya. Ya, obedient ini punishment gitu ya. Ada punishment ya. Orang melakukan sesuatu karena dia takut dihukum ya. Atau self interest ini orang melakukan sesuatu ini karena buat dirinya sendiri. Nah, ini mungkin masih banyak untuk anak-anak ya. Karena dan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita melakukan sesuatu untuk keuntungan diri kita, maka level kita masih prekonvensional. Misalkan, kenapa Anda memakai helm? Karena saya takut dihukum polisi. Berarti masih prekonvensional cara kita berpikir. Nah, yang kedua ada konvensional ya. Ini biasanya remaja dewasa sudah ada dalam hal ini ya, interpersonal accord dan conformity, kesepakatan dan konformitas antar individu, norma sosial atau authority and social order, maintaining ya, mempertahankan aturan atau ketertiban. Kenapa Anda memakai helm? Karena saya menjaga aturan, menjaga tatanan sosial. Karena kalau nggak pakai helm, maka semua nanti akan kacau. Ini sudah konvensional ya, cara kita berpikir ya. Jadi karena tidak takut dengan polisi ya, tapi kita cara pikirnya sudah agak lebih naik level 2 gitu ya. Kemudian post konvensional ini penalaran moral yang dilakukan pada prinsip universal. Ini agak jarang ya. Ada kontrak sosial ya. Kemudian ada prinsip universal keadilan ya, kebenaran. Ya, ini memang sudah sangat jarang ya. Penalaran moral ini juga terpengaruh oleh konteks budaya. Kenapa di kita ini agak sulit ya, misalkan disiplin berlalu lintas ya, mungkin salah satunya adalah penalaran moral kita, kesadaran untuk ya, bahwa kita patuh itu tidak hanya menguntungkan kita, tetapi juga mengutuk tantangan sosial ya. Itu yang mungkin kita rasa kurang ya. Kita buang sampah sembarang, oh nggak ada yang mengamati, nggak ada yang ini, buang sampah. Tapi kalau di barat itu dia berpikir, wah kalau kita buang sampah akan merusak tatanan sosial. Dia berpikirnya global, lebih luas sehingga dia tidak melakukan ke depan gitu ya. Inilah salah satu perbedaan di dalam psikologi perkembangan di dalam konteks lintas budaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.